Oke teman-teman, kembali lagi saya Afik yang di kelas cara mudah cari kerja dan cepat. Kali ini kita akan bahas mengenai bab 1 dan 2 itu mindset bekerja dan siapa yang diterima kerja dan kenapa. Jadi ya ini saya menjelaskan dulu, asumsinya kamu nggak pernah tahu sebenarnya kenapa orang bisa terima kerja dan kenapa, makanya topik ini harus dibahas. Nah ini sebelum kita mulai ada sebuah meme. Jadi ini kalau kamu yang kurang tahu bahasa Inggris, artinya ini ada interview, ada orang perusahaannya sama orang yang lagi cari kerja. Dia nanya kenapa kami atau perusahaan harus merekrut kamu. Terus jawabnya ya karena kamu lagi buka lowongan, ya udah keterima. Ya ini kebanyakan orang-orang fresh graduate atau orang-orang yang cari kerja pertama kali mikirnya kayak gini lah. Kenapa seseorang bisa bekerja? Iya memang pekerjaan itu terjadi karena ada lowongan kerja, tapi kan kenapa kamu keterima ya bukan karena lowongan kerjanya dibuka, karena ada hal-hal atau uh, nilai-nilai lain yang kenapa kamu bisa keterima kerja. Ini dibahas. Nah, sebenarnya apa sih tujuan perusahaan buka lowongan kerja gitu? Nah, perusahaan tuh buka lowongan kerja tujuannya itu untuk mencari orang yang bisa menyelesaikan masalah yang ada di perusahaan. Contohnya mereka ingin bikin website, yang mereka mencari engineer atau developer yang bisa bikin website gitu. Kalau mereka ingin desain promosinya lebih bagus atau videonya lebih bagus, mereka cari desain grafis atau video editor. Atau mereka ingin menaikkan penjualan, mereka carinya orang sales atau marketing. Nah ini kalau sebenarnya profesi itu selalu, kalau kamu tahu itu ada masalahnya, bukan masalah sih, ada tujuan dari dia bekerja. Nah tujuan itulah yang dicari oleh perusahaan sebenarnya, bukan kamunya. Jadi result dari yang ininya sebenarnya dicari oleh perusahaan. Nah ini nama profesinya aja sih. Kalau kamu nggak tahu resultnya ya kamu tanya teachernya, kalau profesi ini sebenarnya ngapain aja sih gitu. Nah kalau katanya bikin website, sekarang kamu cek di sebenarnya perusahaan itu butuh bikin website atau enggak. Nah itu biasanya nanti saya jelasin lagi ke bawah mengenai cara ngeceknya dan lain sebagainya. Tapi ini mindsetnya aja dulu. Jadi apa sih tugas kamu selama bekerja? Jadi tugas kamu bekerja itu adalah membantu perusahaan untuk menyelesaikan masalah mereka yang tadi. Jadi mereka mau bikin website sehingga kamu dapat gaji atau benefit yang kamu butuhkan. Karena kan dari kerja juga kalau kebanyakan orang butuh gaji. Nah, mindsetnya itu yang pertama kamu membantu dulu baru dapat gaji. Kalau kamu mintakan mau dapat gaji tanpa membantu ya kamu nggak bagus. Palingan ya kalaupun keterima palingan nanti 1-2 tahun udah ya bisa di PHK dan sebagainya dan karir kamu nggak bagus. Nah pertanyaan kedua itu selalu banyak nanya kenapa orang bisa keterima kerja dan kenapa. Nah orang yang keterima kerja adalah orang yang perilakunya baik dan cocok, bisa menyelesaikan masalah yang tadi, dan bisa meyakinkan mereka bahwa kamu bisa dengan gaji yang cocok. Nah ini kalimat simpelnya seperti ini sih. Jadi kenapa orang bisa keterima itu biasa ada 3 hal. Ada 1, 2, 3, ada 4 hal. Pertama perilakunya cocok, menyelesaikan budaya perusahaan, dan bisa meyakinkan bahwa kamu bisa dan gaji cocok. Ini yang keterima ya. Kalau kamu satu aja ini nggak ada, biasa sih sangat sulit keterima kerja. Terutama ini pun berurutan ya. Jadi yang kamu harus punya itu 1 perilaku dulu, 2 masalah, 3 meyakinkan kamu bisa, baru dengan gaji yang cocok gitu. Ini berurutan, bukan dari gaji dulu yang kamu minta, baru meyakinkan kamu bisa, baru menyelesaikan masalah, baru perilaku bagus. Enggak, ini berurutan ya. Ya, banyak juga yang nanya apakah karena terima kerja karena orang dalam, ya itu salah satu, nanti saya jelasin dulu. Sebenarnya ini sih menyelesaikan masalah atau dia memang nggak etis saja. Orang dalam nggak ada masalah sebenarnya, tapi kalau misalnya etis, kalau nggak etis, nah itu yang berbahaya. Tapi kalau etis nggak masalah, nanti saya jelasin juga ke bawah. Nah, ini kita bahas satu-satu. Siapa yang keterima kerja mengenai perilaku dan budaya. Sebenarnya budaya dan perilaku itu beda-beda setiap perusahaan, tapi ada yang generalnya dan wajib dimiliki oleh setiap pekerja. Yakni seperti jujur, disiplin, integritas, motivasi kerjanya yang bagus, dan tidak toksik atau suka meremehkan orang lain, bully orang lain, dan sebagainya. Kalau kamu perilakunya nggak bagus, ya lupakan dapat kerja atau bisnis, karena ya nggak ada gunanya. Saran kami sih selalu benarkan dulu perilaku atau motivasi kenapa kamu bekerja. Hal ini juga nggak dibahas di kelas ini. Kalau kamu ingin belajar bagaimana cara
berperilaku baik, silakan datang motivator atau bahkan keluarga kamu untuk cari tahu kenapa dan bagaimana caranya jujur berintegritas. Ya mungkin kalau nanti ke depannya juga banyak yang butuh juga mengenai hal ini, nanti kami bikin juga kelasnya sih. Nah, yang kedua, menyelesaikan masalah gitu. Nah, bekerja di perusahaan seperti yang tadi, tujuannya adalah membantu masalah. Jadi bisa kita katakan bekerja adalah membantu masalah. Sebenarnya ada berapa pekerjaan atau beberapa hal yang bisa diselesaikan di perusahaan ini. Sebenarnya pembagiannya ada 4. Yang pertama, manual labor adalah orang yang bisa menggunakan tenaga ototnya, terutama daripada keahlian untuk bekerja, seperti kuli bangunan, cuci piring, dan sebagainya. Ini menyelesaikan masalah juga. Kenapa? Yang misalnya kalau perusahaan butuh membuat bangunan dan misalnya develop rumah, ya dia butuh kuli bangunan gitu. Atau dia ingin membersihkan rumah dia, ya butuh cleaning service. Ya, jadi butuh manual labor. Kamu ya ini nanti saya jelasin sih. Jadi sebenarnya menyelesaikan masalah ini juga beragam. Bisa pertama pakai otot, yang ini manual labor, tapi nggak semua masalah bisa diselesaikan dengan otot. Yang kedua itu bisa pakai skill. Misalnya orang tadi mau bikin website, itu butuh keahlian untuk bisa bikin website, bikin desain dan lain sebagainya. Perbedaannya kalau manual labor ke skill labor ini yang paling terlihat adalah orang-orangnya kalau yang skill itu butuh belajar ya berbulan-bulan atau bahkan bertahun sih, tapi bisa berbulan sih. Contohnya kalau kamu belajar di Pintar tuh desain grafis dan engineer itu bisa. Kalau manual labor itu ya cepet sih, cepet banget gitu kalau belajarnya. Ya apalagi kalau kamu di era digital sekarang, sebenarnya yang paling banyak dicari itu orang yang punya skill labor. Kenapa? Manual labor itu udah mulai turun, dan itu udah tergantikan oleh robot dan sistem-sistem software lainnya. Jadi kalau kamu ingin cari kerja sih digital, sebenarnya saran saya sih jadilah orang yang bisa skill labor, itu orang yang punya keahlian khusus untuk bekerja. Contohnya desain grafis, engineer, desain teknik, dan sebagainya. Biasanya kelihatan dari dia punya rekan pendidikan atau butuh masuk kursus dan lain sebagainya sih. Nggak harus itu, tapi dia punya keahlian khusus. Yang ketiga itu adalah orang-orang yang bisa manage dalam orang lain di dalam perusahaan, ini manajemen labor. Nah ini juga masih dibutuhkan banyak, cuman masalahnya kalau ini lebih butuh pengalaman. Mungkin kalau dibilang ya, kalau teori sih saya juga kan belajar manajemen ya, kalau teori bisa dipelajari, cuman ini lebih banyak pengalamannya sih. Yang keempat itu ada eksekutif labor atau orang yang bisa membuat strategi atau bagaimana visi perusahaan ke depannya. Nah ini orang biasanya yang tingkat-tingkat atas, jadi dia membuat planning, lihat ke depan perusahaan mau diapain. Nah itu orang eksekutif biasanya. Nah kalau kamu sebenarnya mau jadi pekerja, terutama yang skill labor, itu sebenarnya kamu bisa belajar di pintar.com. Kalau kamu nggak tahu misalnya, kalau misalnya yang ini sih yang skill labor. Kalau yang manual labor sih sebenarnya nggak terlalu banyak pelajaran, tinggal saran saya sih kalau mau jadi manual labor ya datangin aja orang kayak yang bisa cuci piring, kuli bangunan, habis itu ajarin belajarnya ya sebentar sih. Kalau si labor itu butuh belajar. Nah itu kamu bisa belajar, kalau mau belajar di pintar.com itu ada 2 sekarang mengenai desain grafis dari desain grafis jadi video dan programming gitu. Terutama apalagi kalau di masa digital ini sangat dibutuhkan pekerja-pekerja seperti itu. Kalau manajemen labor kita belum ada kelasnya, mungkin nggak tahu ke depannya kalau ada atau eksekutif labor juga. Nah sudah kamu bisa, oh ya ini kamu pastikan dulu bisa. Gimana caranya? Tadi belajar dan praktek. Nah kalau kamu udah bisa, tugas kamu berikutnya adalah meyakinkan bahwa kamu bisa. Nah itu dengan apa? Nah itu seperti sekarang. Email, CV, rekam jejak pekerjaan, rekam edukasi, rekomendasi orang lain, dan interview. Nah ini nanti saya jelasin. Jadi sebenarnya yang tadi kalau misalnya orang dalamnya itu rekomendasi orang lain. Jadi rekomendasi orang lain bahwa kamu bisa menyelesaikan masalah di dalam perusahaan. Gitu. Tapi kalau kamu sendiri nggak bisa menyelesaikan perusahaan, nggak bisa juga direkomendasikan orang lain. Ya, kecuali ya itu korupsi, KKN dan sebagainya, itu beda ceritanya. Tapi kalau bisa ya rekomendasi orang lain nggak ada masalahnya gitu. Ini salah satu opsi untuk meyakinkan ke perusahaan bahwa kamu bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah ini detailnya step by step nanti kita jelasin di topik berikutnya. Dan yang terakhir adalah gaji yang cocok. Nah gimana menentukan gaji yang cocok? Itu silakan kamu lihat aja nanti di market atau di Google, nanti juga dijelasin cara ngeceknya. Di mana tahun gaji yang cocok saat kamu bekerja.
Nanti saya kasih tahu juga sih. Kalau kamu tidak tahu sama sekali sih atau bahkan fresh graduate, ya lebih baik perusahaannya menentukan, atau bahkan kalau lebih bagus lagi semua gratis gitu. Nah itu sih mengenai hmm, yang topik 2 dan 1. Dan nanti yang kalau kamu tahu juga di judul kelas online ini bisa dapat bekerja dalam 7 hari setelah belajar ini. Itu bagi orang yang sudah mengerti hal ini semua, ini perilakunya bagus, bisa menyelesaikan masalah, tinggal nanti ngekat yang ini. Karena yang biasanya yang bikin lama orang mencari pekerjaan itu yang bagian ini sih, dan gaji yang cocok. Nanti saya ajarin kenapa dia bisa dapat 7 hari. Yang ininya kamu harus wajib. Misal kalau kamu nggak bisa ini, ya belajar dulu. Ya nggak bisa 7 hari, ya harus belajar. Yang 1 dan 2 ini. Yang ininya nanti saya ajarin sih. Ini yang biasa bikin lama, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan. Ya, sebenarnya nggak usah selama itu bisa. Udah sih mengenai mindset dan siapa yang terima kerja. Di berikutnya kita akan membahas sebenarnya pekerjaan apa yang cocok untuk kamu. Dan sampai jumpa.